Bismillahirrahmanirrahim. Pembahasan kita kali ini adalah membahas tentang pertanyaan yang diajukan. Pertanyaannya adalah, masdar muawwal sebelum ditakwil menjadi masdar sore, i'rab yang terjadi di dalam masdar muawwal ini apakah di'rab dengan i'rab secara lafzi ataukah di'rab secara takdiri ataukah di'rab secara mahki? Maka untuk menjawab pertanyaan ini kita terlebih dahulu harus mengetahui apa itu i'rab lafzi, apa itu i'rab takdiri, dan apa itu i'rab mahki. Secara garis besarnya, bahwa i'rab lafzi itu adalah mengi'rab suatu kalimat dengan tanda i'rab yang tampak. Tanda i'rabnya itu disebutkan. Sementara i'rab takdiri itu adalah mengi'rab suatu kalimat di mana tanda i'rabnya itu dikira-kira. Pada asalnya memang ada tanda i'rabnya, namun tanda i'rab itu tidak dapat ditampakkan karena memang ada sebab. Sehingga i'rabnya menggunakan i'rab takdiri. Tanda i'rabnya ada, namun dikira-kira. Sehingga di sini tanda i'rabnya tidak tampak baik di dalam penyebutan maupun di dalam penulisan. Sementara untuk i'rab mahki itu adalah mengi'rab suatu kalimat dengan apa adanya. Jadi menyebutkan suatu kalimat sesuai dengan bentuk dan bunyi asalnya. Untuk membedakan keduanya, kita akan memberikan sedikit contoh. Seperti lafaz ja'a Zaidun. Lafaz Zaid ketika dimasukin ja'a, maka ini akan dibaca Zaidun. Ja'a Zaidun. Namun ketika lafaz ja'a ini pergi, kemudian digantikan dengan lafaz ro'aitu, maka Zaidun ini akan berubah bacaannya menjadi ro'aitu Zaidan. Selanjutnya ketika ro'aitu ini digantikan dengan huruf jermin, maka bacaan daripada Zaid ini pun akan berubah menjadi min Zaidin. Dari Zaidun, Zaidan, Zaidin, ini tanda i'rabnya tampak di dalam penyebutan. Perubahan suatu kalimat dengan tanda i'rab yang tampak semacam ini disebut dengan i'rab secara lafzi, yaitu mengi'rab suatu kalimat dengan tanda i'rab yang disebutkan secara tampak. Selanjutnya contoh i'rab takdiri seperti lafaz ja'a Musa. Lafaz Musa ini pada hakikatnya sama dengan lafaz Zaidun, di mana pada lafaz Zaid tanda i'rabnya ini tampak. Namun khusus untuk lafaz Musa ketika dalam keadaan rofa, nasab ataupun jer, ini tanda i'rabnya tidak tampak. Jadi ketika dimasukin oleh ja'a, maka tetap akan dibaca ja'a Musa. Demikian pula ketika dimasukin oleh ro'aitu, maka bacaannya juga tetap ro'aitu Musa. Dimasukin oleh huruf jer bi, maka tetap bacaannya bi Musa. Sebenarnya tanda i'rab yang ada pada lafaz Musa ini ada, yaitu ketika dimasukin oleh lafaz ja'a, maka Musa ini akan dalam keadaan rofa sebagai fa'il daripada ja'a. Maka tanda rofa'nya sama dengan lafaz Zaid, yaitu dengan dhammah. Demikian pula ketika dimasukin oleh ro'a itu, maka Musa ini akan dalam keadaan nasab dan tanda nasabnya dengan menggunakan fathah sama dengan lafaz Zaid. Dan ketika dimasukin oleh huruf jer, maka Musa ini dalam keadaan jer dan tanda jernya pun sama dengan lafaz Zaid, yaitu dengan kasroh. Namun semua tanda i'rab dhammah, fathah ataupun kasroh ini tidak bisa ditampakkan. Hal itu karena adanya sebab. Sebabnya apa? Salah satunya untuk di dalam lafaz Musa ini penyebabnya adalah karena huruf akhirnya berupa huruf alif, di mana huruf alif ini tidak dapat dikasih harkat. Perlu diketahui bahwa semua tanda i'rab yang berupa harkat itu letaknya berada pada huruf akhir dari suatu kalimat. Jadi ketika lafaz Zaid, maka tanda i'rab yang berupa fathah itu terletak pada huruf dal. Demikian pula pada lafaz Musa, semua tanda i'rab itu terletak pada huruf alif.
Namun di sini tanda i'rabnya semuanya tidak dapat ditampakkan. Jadi Musa ada dhammahnya. Dhammahnya tidak dapat ditampakkan karena huruf alif tidak bisa menerima harkat. Musa dalam keadaan nasab, tanda nasabnya dengan fathah. Fathahnya pun tidak dapat ditampakkan karena alif tidak bisa diberi harkat. Begitu juga tanda i'rab yang berupa kasrah. Maka pada lafadz Musa ini diterapkanlah i'rab secara takdiri, yaitu mengira-ngira tanda i'rab yang ada. Sebenarnya ada tanda i'rabnya, namun tidak dapat ditampakkan karena adanya sebab. Ini adalah mengi'rab secara takdiri. Selanjutnya, i'rab mahki. I'rab mahki itu mengi'rab suatu kalimat dengan apa adanya. Bagaimana bentuk asal dan bunyi asal dari suatu kalimat itu, maka kita pun akan membaca sebagaimana bentuk asal dari kalimat tersebut tanpa merubah sedikit pun. Ini yang disebut dengan i'rab mahki. Seperti ada orang bernama Zaidin. Memang namanya adalah Zaidin. Maka ketika dimasukin oleh lafadz ja'a, kita pun akan membaca ja'a Zaidin. Demikian pula ketika dimasukin oleh ro'aitu, maka kita pun akan membaca ro'aitu Zaidin. Demikian pula ketika dimasukin oleh huruf jermin, kita pun tetap akan membaca min Zaidin. Zaidin ini tetap dalam kondisi dan bentuk asalnya tanpa adanya perubahan sedikit pun. Jadi membaca lafadz Zaid sebagaimana bentuk dan bacaan asalnya. Inilah yang disebut dengan i'rab mahki. Lalu bagaimana cara kita mengi'rab daripada lafadz Zaid ini? Maka untuk lafadz Zaid itu kita mengi'rab secara takdiri. Jadi pada asalnya tanda i'rabnya itu ada, namun tidak bisa ditampakkan karena sebab. Seperti lafadz Zaid. Zaid ini sebenarnya ketika dalam keadaan rofa, tanda rofanya dengan menggunakan dhammah. Lalu mana dhammahnya? Dhammahnya ini tidak dapat ditampakkan karena memang kita akan membaca lafadz Zaid sebagaimana bentuk dan bacaan asalnya. Sehingga lafadz Zaidin, karena memang itu nama asalnya adalah Zaidin, kita pun tetap akan membaca ja'a Zaidin. Lalu apakah boleh kita membaca dengan lafadz Zaidun? Karena memang dalam keadaan rofa sebenarnya diperbolehkan. Pada asalnya kita bisa membaca lafadz Zaid ini dengan lafadz Zaidun. Karena memang pada asalnya dia dalam keadaan rofa dengan dhammah. Demikian pula ketika dalam keadaan nasab kita bisa pula membaca Zaidan. Karena memang sesuai dengan kaidah isim mufrad ketika nasab dengan menggunakan fathah. Demikian pula kita bisa membaca dalam keadaan jar dengan menggunakan kasroh Zaidin. Jadi sebenarnya pada hakikatnya tanda i'rabnya ini ada, namun semuanya tidak dapat ditampakkan karena memang kita ingin membaca lafadz tersebut sesuai dengan bentuk dan bacaan asalnya. Ini adalah i'rab mahki. Dan sebenarnya di sini ada i'rab yang lain, yaitu berupa i'rab secara mahalli. I'rab secara mahalli itu adalah mengi'rab suatu kalimat dengan tanpa menampakkan tanda i'rab yang berupa harkat karena memang tanda i'rab tersebut pada asalnya memang tidak ada. Berbeda dengan i'rab secara takdiri. I'rab secara takdiri itu tanda i'rab yang berupa harkat ini sebenarnya ada. Seperti lafadz Musa, ini ada dhammahnya, ada fathahnya, ada kasrohnya. Namun semuanya ini tidak dapat ditampakkan karena suatu sebab. Untuk i'rab secara mahalli, semua tanda i'rabnya itu tidak dapat ditampakkan karena memang pada asalnya tidak ada tanda i'rabnya. Hanya saja secara kedudukan kalimat tersebut dalam keadaan rofa atau dalam keadaan nasab atau dalam keadaan jar, demikian pula dalam keadaan jazm. Hanya i'rabnya saja yang berbeda-beda sesuai dengan kedudukannya, namun tanda i'rabnya tidak bisa diberikan. Contohnya seperti lafadz anta katabta. Anta katabta, anta adapun engkau, katabta ialah menulis siapa engkau. Anta ini adalah isim dhamir yang dalam keadaan rofa sebagai mubtada. Karena lafadz anta ini termasuk isim dhamir, maka hukumnya adalah
mabni, dan kalimat yang mabni adalah kalimat yang keadaan huruf akhirnya tidak dapat dirubah. Jadi untuk lafadz anta ini selamanya akan dibaca anta, manakala dikendakin maknanya adalah mufrad mudzakkar mukhatab, yaitu bermakna kamu laki-laki. Beda halnya manakala bermakna kamu perempuan, maka nanti akan menjadi anti. Anti ini pun hukumnya mabni sehingga selamanya akan dibaca anti. Karena termasuk kalimat yang mabni, maka di sini tidak bisa diberi tanda i'rab. Jadi ketika dikatakan lafadz anta ini dalam keadaan rofa sebagai mubtada, lalu mana tanda i'rabnya? Tanda i'rabnya tidak ada, karena memang kalimat tersebut adalah kalimat mabni. Demikian pula untuk lafadz katabta. Katabta telah menulis. Siapa kamu? Yang memiliki mana kamu? Ini adalah dhamir ta. Ini dalam keadaan rofa sebagai fa'il, dan fa'il itu hukumnya adalah harus rofa. Tanda rofanya tidak ada karena memang ta sendiri adalah kalimat mabni. Kalimat semacam ini di-i'rab secara mahalli, hanya kedudukannya saja yang dalam keadaan rofa, namun tanda i'rabnya tidak ada. Penjelasan tentang i'rab lafzi, i'rab takdiri, i'rab mahalli ataupun i'rab mahki ini telah dibahas pada pembahasan sebelumnya. Silahkan dipelajari kembali. Selanjutnya kembali kepada pertanyaan asal, yaitu masdar mu'awwal. Sebelum masdar mu'awwal itu ditakwil kembali kepada masdar sore, apakah i'rab daripada masdar mu'awwal ini di-i'rab dengan lafzi, takdiri, mahalli atau secara mahki? Maka kita akan membuat sebuah contoh seperti lafadz uridu an adhaba ila suqi. Uridu, saya ingin, an adhaba, kepada akan pergi siapa saya, ila suqi, ke pasar. Saya ingin pergi ke pasar. Di sini kita perhatikan lafadz an adhaba. Pada asalnya adalah lafadz adhaba ini adalah merupakan susunan dari jumlah fi'liyah, yaitu susunan yang terdiri dari fi'il dan fa'il. Selanjutnya, susunan jumlah fi'liyah ini ditakwil masdar dengan menggunakan huruf masdar yang berupa an. Dengan demikian, kalimat fi'il yang merupakan jumlah fi'liyah yang telah ditakwil masdar ini memiliki hukum yang sama dengan masdar. Sehingga manakala nantinya jumlah fi'liyah yang sudah ditakwil ini memiliki hukum yang sama dengan masdar, yaitu memiliki hukum sebagaimana kalimat isim. Maksudnya bagaimana? Kita ketahui bahwa maf'ul ini adalah merupakan kedudukan yang harus berupa kalimat isim. Tidak boleh maf'ul bih berupa kalimat fi'il, harus berupa kalimat isim. Sementara lafadz adhaba ini adalah merupakan kalimat fi'il. Ini tidak boleh. Oleh karena itu kalimat fi'il yang masuk dalam jumlah fi'liyah ini harus ditakwil masdar dengan menggunakan an. Sehingga nantinya susunan an adhaba ini akan memiliki hukum yang sama dengan masdar, yaitu sama-sama berupa kalimat isim. Maka di sini diperbolehkan susunan an adhaba ini menjadi maf'ul bih. Susunan semacam inilah yang disebut dengan masdar mu'awwal. Sementara takwilan masdarnya ini disebut dengan masdar sore. Lalu susunan masdar mu'awwal an adhaba ini i'rabnya menggunakan i'rab secara apa? Apakah lafzi, takdiri, mahalli ataupun mahki? Karena masdar mu'awwal ini adalah berupa jumlah, di mana jumlah ini adalah merupakan susunan kalimat yang tersusun lebih dari satu kalimat, maka di sini tidak bisa diberi tanda i'rab. Yang dapat diberi tanda i'rab tersebut manakala kalimat itu tidak tersusun dari beberapa kalimat. Sementara lafadz an adhaba ini berupa jumlah fi'liyah, di mana di sini ada fi'il dan juga ada fa'il. Dan selanjutnya juga ditambah dengan an masdariyah. Jadi
an adhaba ini sebenarnya tersusun dari 3 kalimat, yaitu huruf masdariyah, kalimat fi'il, dan juga fa'il yang tersimpan. Maka dalam hal ini tidak dapat kita memberikan tanda i'rab terhadap kalimat yang tersusun lebih dari 1 kalimat. Jadi bisa 2, bisa 3. Dengan demikian, maka i'rab yang diterapkan di dalam masdar muawwal itu adalah i'rab mahalli. I'rab secara kedudukannya saja, tidak secara lafadznya. Artinya, lafadz an adhaba secara keseluruhan itu dalam keadaan nasab sebagai maf'ul bih dengan tanda nasab yang tidak dapat diberikan. Dengan demikian, maka tanda nasabnya dinyatakan tidak ada. Lalu bagaimana tanda nasab yang ada pada lafadz adhaba? Adhaba ini memang dalam keadaan nasab, namun nasabnya lafadz adhaba ini bukan karena kedudukannya sebagai maf'ul bih, namun karena dimasukin oleh amil nasab yang berupa an, di mana an sendiri termasuk daripada amil nasab yang menasabkan kepada fi'il mudhari'. Jadi nasabnya lafadz adhaba ini bukan sebagai maf'ul bih, namun karena kalimat adhaba ini adalah merupakan fi'il mudhari' yang tidak bersambung dengan alif tasniyah, waw jama' ataupun ya muannas mukhatabah, di mana ketika dalam keadaan nasab, tanda nasabnya adalah dengan menggunakan fathah. Contoh yang lain seperti lafadz sarroni anna zaidan mujtahidun. Sarro membahagiakan ni kepadaku anna zaidan mujtahidun. Apa sesungguhnya Zaid itu mujtahidun, ialah orang yang bersungguh-sungguh. Aku bahagia. Apa yang membuatku bahagia? Yang membuatku bahagia adalah bahwa sesungguhnya Zaid itu adalah seorang anak yang rajin dan bersungguh-sungguh. Di sini kita perhatikan lafadz anna zaidan mujtahidun. Pada asalnya lafadz zaidan mujtahidun ini susunan mubtada dan khobar. Setelah dimasukin oleh anna, maka lafadz zaid yang asalnya mubtada ini menjadi isimnya inna dan dibaca nasab, sementara lafadz mujtahidun itu akan berubah statusnya menjadi khobar daripada anna. Dengan demikian, lafadz zaidan mujtahidun pada asalnya adalah berupa susunan jumlah ismiyah. Susunan jumlah ismiyah ini telah ditakwil masdar dengan lafadz anna, sehingga lafadz anna zaidan mujtahidun itu memiliki hukum yang sama dengan masdar, yaitu kalimat isim. Sebagaimana kita ketahui bahwa fa'il haruslah berupa kalimat isim, tidak boleh berupa kalimat fi'il ataupun kalimat huruf, dan tidak boleh pula berupa jumlah, baik jumlah fi'liyah maupun jumlah ismiyah, harus berupa kalimat isim. Sementara lafadz zaid dan mujtahid susunan ini adalah jumlah ismiyah. Ini sebenarnya tidak boleh menjadi fa'il. Oleh karena itu, jumlah ismiyah tersebut haruslah ditakwil masdar. Dan di sini ditakwil masdar dengan huruf masdariyah yang berupa anna. Jadi anna zaidan mujtahidun secara satu paket ini merupakan masdar muawwal. Lalu i'rab apakah yang diterapkan di dalam masdar muawwal di dalam susunan ini? I'rabnya adalah dengan i'rab secara mahalli, yaitu hanya kedudukannya saja yang dalam keadaan rofa, di mana tanda i'rab rofa'nya tidak ada karena memang tersusun dari beberapa kalimat. Jadi kesimpulannya, masdar muawwal sebelum ditakwil menjadi masdar sore ini di'irab secara mahalli dan tidak bisa di'irab secara lafzi ataupun secara takdiri, karena memang pada asalnya tanda i'rabnya tidak dapat diberikan. Beda halnya ketika masdar muawwal itu sudah ditakwil dengan masdar sore, maka nantinya akan di'irab secara lafzi. Demikianlah penjelasan dari pertanyaan ini. Selanjutnya silakan dipelajari dengan seksama dan sampai jumpa pada pembahasan berikutnya.